Jadi sekarang kita buka sesi diskusi kita, ya. Saya harap nanti suasananya memang benar-benar bisa hidup suasana diskusi kita, karena saya yakin apa yang disampaikan dari keynote speaker sampai narasumber itu sudah memantik pikiran-pikiran kita. Bagaimana sih undang-undang baru ini? Bagaimana peluang? Bagaimana harapannya dan sebagainya yang sudah dijelaskan secara bulat kepada kita. Tapi saya yakin percaya banyak pertanyaan-pertanyaan atau mungkin pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para peserta. Nah, untuk sesi diskusi sekali ini ya, kita akan coba, saya mau membacakan dulu ya pertanyaan yang ada di chat dulu, Pak, ya. Tapi kami coba sapa dulu. Pak Komarudin Warutubun, apa sudah kembali ke ruang Zoom? Kami sapa. Pak Komarudin, mohon dari panitia bisa mengkontak beliau ya, supaya kita bisa berdiskusi dengan beliau. Ya, saya lagi pantau ya. Silakan. Oh baik Pak, terima kasih Pak Komar, terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, saya melihat di ruang chat ya sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, saya bacakan dulu, nanti baru saya beri kesempatan langsung nanti melalui ruang Zoom untuk bertanya. Yang pertama saya mau membacakan dulu pertanyaan dari Bapak Anton Sayuri yang ditujukan kepada Bapak Komarudin. Ya. Pertanyaannya adalah, bisa tidak di daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota dibuat lembaga khusus yang menangani dana otsus? Itu ya Pak Komarudin ya. Kemudian juga untuk Pak Komarudin juga nih dari Bapak Dr. Rudi Yawan. Ya. Pertanyaannya bahwa ketentuan pasal 75 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 ya, bahwa Perdasus dan Perdasis harus ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Nah, sementara di pasal 75 ayat 1 PP untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang 22 tahun 2021 ini harus ditetapkan paling lambat 90 hari. Pertanyaannya, apakah bisa selesai tepat waktu? Baik PP dan Perdasus dan Perdasinya. Itu pertanyaan yang kedua untuk ditujukan kepada Pak Komarudin. Ada yang ketiga, tapi saya kira ini bukan pertanyaan, tapi ini adalah pandangannya dari Andius Elokpere. Ya. Katanya begini Pak, kalau menurut saya dengan adanya penetapan perubahan Undang-Undang Papua ini tidak ada dampak positif terhadap orang asli Papua. Kita harus kembali kepada latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Mengapa dan kenapa terlahir undang-undang tersebut? Undang-undang lahir karena ada masalah tuntutan rakyat Papua. Kalau masalah pengelolaan keuangan Otsus Papua harus buat lembaga atau badan khusus di bawah MRP agar rakyat bisa lihat dan tahu mana pembangunan dengan dana Otsus, mana yang dibangun dengan dana APBN dan APBD. Nah, itu pendapatnya, mungkin bisa ditanggapi dari seluruh narasumber. Ya. Nah, ini yang saya bisa ambil dari ruang chat. Ya. Baik, mungkin dicatat. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya tawarkan dari para peserta yang ada di ruang room. Silakan kalau mau bertanya silakan. Adinda mohon bantuan. Ya. Ya, baik ya, silakan siapa yang mau bertanya diangkat tangan ya. Mohon nanti pertanyaannya disampaikan to the point dan ditujukan kepada siapa gitu ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Saya coba cek dulu di ruang Zoom. Silakan. Ada Galaxy A21 siapa Pak? Kalau bisa namanya dibuat nama Pak ya. Galaxy A02 yang angkat tangan. Tapi namanya saya nggak tahu Pak. Bapak yang dalam mobil. Ya, ada angkat tangan. Namanya siapa itu Pak? Yang dia dalam mobil? Karena di adanya Galaxy. Yang lain mungkin ada? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak yang dalam mobil. Ya, namanya Galaxy 02 ya. Kalau bisa sebutkan nama Pak. Tujukan kepada siapa pertanyaannya dan kalau bisa to the point. Silakan Pak. Silakan Pak. Pak yang di dalam mobil Pak, yang pakai topi. Bapak yang dalam mobil pakai topi. Mikrofonnya diaktifkan dulu kali Pak. Ya silakan diaktifkan dulu Pak yang Galaxy 02 dalam mobil.
Suaranya diaktifkan dulu, Pak. Masih di mute. Sudah buka topi, silakan. Suaranya Pak diaktifkan dulu, Pak. Audionya masih belum aktif. Audionya, Pak. Pak, suaranya diaktifkan dulu, di-unmute dulu, Pak. Saya kira ada silakan Pak, silakan. Baik, silakan Pak, perkenalkan dulu Pak, namanya siapa Pak? Iya, nama saya Bernardo Saikingging. Ya, saya dari Kabupaten Maibrat, Pak. Dari Kabupaten Maibrat. Ya. Maibrat, silakan Pak, silakan. Ya, saya jabatan di Pemda sini, saya ini camat, kepala distrik, Bapak Soni Sinumasar. Bapak saya hormat, Bapak. Ya, Bapak yang waktu kami jemput di Kumurket, Pak. Yang acara adat, mohon izin. Silakan Pak, silakan. Baik, Bapak, ini topik ini bagus. Kemarin saya diminta sama Bapak Sukoco. Ya, Bapak Sukoco, ya bilang Pak Camat itu ada Zoom itu, ada wawancara webinar dengan Pak Soni Sumarsono selaku Ketua Tipan dengan beberapa narasumber, Pak Bupati Yapin, Komarudin, Kakak Fransman Yegasi tadi itu. Jadi saya coba menghubungi dan tapi di sini jaringan di Maibrat ini kurang bagus, Bapak. Makanya saya baru masuk di tengah. Yang pertama mohon izin Bapak, saya sudah mendengar tadi penjelasan dari Pak Fransman Yegasi, kakak saya itu. Saya hanya bicara menyangkut topik kita pada hari ini terkait dengan babak baru Otsus Papua. Apa peluang dan tantangan bagi orang Papua? Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan di sini. Yang pertama itu terkait dengan Otsus baru ini atau yang jilid 2 ini, saya masih menilai papan skor untuk Otsus jilid 1 dulu. Otsus jilid 1 itu saya dapat menilai di sini pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kota, kabupaten poinnya 99. Sedangkan masyarakat Wapasli itu hanya mendapat nilainya satu. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena dana Otsus yang begitu besar, orang Papua yang ada di kampung tidak merasakan untuk dana ini, dana Otsus ini. Yang tadi dijelaskan ini itu kakak Frans Manigas menjelaskan, saya mengikuti karena kakak itu selaku pengamat dana Otsus di Papua dan juga kakak Komarudin. Jadi saya ini kan petugas yang ada di lapangan. Saya tidak bicara di kabupaten lain atau ini, tapi saya bicara khusus untuk kami di Papua Barat dan secara khusus di kabupaten yang kami ada di sini. Bahwa yang saya rasakan di sini itu sangat beda sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Otsus itu, begitu Bapak. Karena ya semestinya harus kita rasakan. Pak? Ya. Ya, mungkin ada pertanyaannya. Silakan Pak. Saya di sini saya tidak ada pertanyaan, jadi saya ini hanya nanti masukan saja. Oh, baik, saya baik. Masukkan. Baik, Pak. Ya, saya nanti masukkan supaya mungkin ya dana Otsus tadi sesuai dengan yang babak baru dalam penggunaan Otsus ini, kalau boleh mungkin ya berubah dari yang pertamanya itu, yang babak pertamanya itu. Karena babak pertama kami nilai di sini bahwa pemerintah ini gagal. Pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten ini gagal. Begitu. Kenapa gagal? Karena ada sana sini orang ada berteriak kiri kanan masyarakat Papua atau menuntut ini. Nah, itu yang perlu kita ingat. Jadi kalau seandainya Otsus tahap kedua ini dikucurkan lagi, ini kita pakai pola yang lain. Tidak boleh pakai pola yang seperti kemarin melalui gubernur, melalui bupati dan segala macam. Karena itu yang dirasakan di lapangan tidak ada. Saya contoh konkret, saya ini dilantik itu camat itu 12 tahun sekarang. Jadi saya dilantik 12 tahun. Jadi distriknya saya itu sebenarnya dana Otsus itu harus dibangun yang sumber hidup dinas kesehatan bangun puskesmas di distrik saya tidak dibangun di distrik lain. Apakah ini keadilan? Kan tidak.
yang berikut itu dana otsus dibangun pendidikan. Bangun lagi di kampung lain, distrik lain. Distrik desa tidak. Itu. Ini saya korupsi. Berikut juga pejabat-pejabat anak yang beri kuliah ML1, S2 sudah dapat DPA. Duduk di kursi yang empuk. Dapat DPA kok. Anak-anak ini yang dapat beasiswa lagi beri kuliah S1, S2, S3. Sementara masyarakat kecil Papua ini yang tidak diperhatikan. Jadi hal-hal ini besok dalam penggunaan dana respek untuk Papua maupun Papua Barat ini mungkin polanya digunakan pola lain. Begitu. Baik, Kalau Pak. saya usulkan tuh mungkin dana ini dikasih kesempatan kepada orang Papua, hitung berapa juta jiwa orang Papua dikucurkan langsung ke rekeningnya mereka, karena di situ mereka sendiri mampu bangun rumah kah atau membiayai anak sekolah yang sekolah pendidikan dari SMA sampai perguruan tinggi itu ada dalam situ. Jangan lagi lewat Pemda, karena saya betul-betul saya merasakan ini, saya sudah ini begitu, karena saya sudah rasakan apa yang di kampung selama ini dana otsus ini tidak efektif penggunaannya. Baik, Makanya Bapak Kepala Distrik. babak baru poinnya dalam mungkin sudah penggunaan kami dana terima. Ya, mungkin bisa dipersingkat ya, silakan. Ya, persingkatnya begitu bahwa dana otsus yang besok yang tahap kedua dicairkan ini tidak boleh gunakan seperti kayak yang kemarin-kemarin. Baik, ya sudah dapat kami tangkap ya apa yang disampaikan sarannya dari Pak Kepala Distrik. Mohon maaf tadi namanya saya kurang jelas, Pak. Iya. Namanya siapa tadi, Pak? Saya ini mahasiswa yang besok masuk di S2 di Stipan, Pak. Saya sudah. Oke, Pak. mendaftar Dia, di Stipan. siapa namanya, Pak? Namanya siapa, Pak? Saya Bernardus Saikingging. Saya Bernardus Saikingging. Bernardus ya. Nah, sudah Terima resmi kasih Pak diterima Bernardus. di Stipan. Bernardus. Ya, Bernardus. Terima kasih Pak. Ya, Selamat nanti bergabung dengan kita Stipan. Ya, Pak poinnya Moderator. sudah bisa kami tangkap poinnya. Pertama usulan beliau ya terkait. Pak Moderator boleh? Jadi, Pak Moderator, boleh saya masuk? Saya minta waktu. dengan siapa nih, Pak? Pak Moderator. Pak Moderator. Ya, sebentar Pak ya. Jadi tadi ada tiga tadi sampaikan Pak Kepala Distrik Pak Bernardus, sudah dicatat, mungkin nanti bisa ditanggapi para narasumber. Baik, untuk kita rangkum dulu Pak ya, nggak apa-apa. Saya lihat ada dua orang yang angkat tangan tadi. Ya, Pertama Pak Elvis Tabuni ya. Pak Elvis Tabuni. Saya minta waktu dulu. Saya minta waktu. Ya silakan. Siapa ini yang? Saya Pak Elvis Tabuni, baru ada Baik, Pak Jerry. Saya Jerry juga, Pak. Kogo ya, Kogo Pak ya. Jerry Kogo Pak. Silakan mungkin ya yang lain dulu, sabar dulu Pak ya. Yang lain kami serahkan dulu kepada Pak Jerry dulu, Pak Jerry lagi. Tadi Pak Jerry yang pertama kali saya lihat angkat tangan. Baru nanti Pak Elvis ya. Silakan Pak Jerry. Singkat, padat, to the point, dan tujukan kepada siapa. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat kepada moderator dan juga yang saya hormati kepada para pemateri yang sungguh luar biasa, sudah diberikan, sudah memahami maksud dan tujuan daripada ini. Kemudian judul materinya sangat bagus terkait dengan babak otonomi khusus Papua dan peluang orang asli Papua untuk ke depan. Ini sangat bagus. Tetapi saya perkenalkan dulu ya, saya Jerry Kogopa dari alumni jurusan hubungan internasional UNCEN ya. Jadi saya adalah seorang pelaku korban otonomi khusus jilid pertama ya. Pertama, dan semua materi yang sudah dibawakan adalah saya sudah merasakan lebih duluan sebelum bapak-bapak Doran belum merasakan ya. Jadi semua materi yang sudah dibawa ini memang sangat benar, tetapi tadi Pak dari panitia khusus otonomi khusus jilid 2 sudah jelaskan terkait dengan beberapa program kerja yang akan dilaksanakan oleh para penegak atau pelaksana otonomi khusus jilid yang kedua ke depan ini, semuanya sangat bagus. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah para penegak atau pelaksana otonomi khusus dengan berbagai macam program kerja dan undang-undang baru ini akan dirasakan oleh orang asli Papua atau tidak? Karena pendekatan dengan orang asli Papua itu sangat berbeda dengan pendekatan daerah lain. Apalagi rambut, apalagi kulit kita, cara hidup kita ini sangat berbeda jauh. Begitu banyak dana otonomi khusus yang diturunkan untuk orang asli Papua, tetapi tidak ada salah satu pun yang dirasakan oleh rakyat terkecil.
malah rakyat menjadi tertindas, pendidikan tidak membangun, kesejahteraan tidak merasakan, kemudian di sisi lain semua dimarginalisasikan dari kepentingan politik dan lain-lain. Nah, itu yang saya sarankan kepada para penegak-penegak ekonomi khusus untuk ke depan. Pendekatan ini yang harus dievaluasikan karena pendekatan yang harus dimeresap oleh rakyat orang asli Papua itu sangat berbeda dengan daerah-daerah lain. Bukan kami minta program, bukan kami minta uang, bukan kami minta dana yang sebagian besar, tetapi pendekatan dengan orang asli Papua, cara berpikir, cara karakternya, itu yang harus ditingkatkan. Jadi saya bertanya bahwa pendekatan apa yang akan dilakukan oleh para penegak-penegak undang-undang otonomi khusus, baik dari pusat maupun pimpinan-pimpinan daerah provinsi, untuk seluruh elemen kehidupan orang rakyat asli Papua bisa bangkit dari ketertinggalan pendidikan, ketertinggalan dari kesejahteraan rakyat, ekonomi, kemakmuran, dan kehidupan bagi orang asli Papua. Baik, Pak Jerry, mungkin sudah bisa kami tangkap pertanyaannya, ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Jerry. Sekarang ke Pak Elvis Tabuni. Silakan Pak. Pak Elvis. Suaranya belum dibuka, Pak. Suaranya belum dibuka. Dibuka dulu suaranya, Pak. Audionya. Audionya dibuka dulu, Pak. Di unmute dulu, Pak. Yang tanda merah itu, Pak, ditekan, diklik. Ya, silakan Pak. Sudah. Silakan Pak, sudah. Ya, terima kasih. Selamat siang. Kami dari Papua, Jayapura. Nama saya sudah jelas, Elvis Tabuni, anggota DPR Komisi 1 DPR Provinsi Papua dari Partai Berkarya Provinsi Papua. Kami sangat mengapresiasi hasil tadi moderator dan semua, baik dari Pak Kamarudi, Pak Frans Manegasi, moderator. Saya sangat mengapresiasi dari Komisi 1 DPR Papua. Hanya kami dari DPR Papua sangat menyesal sekali ada beberapa hal yang saya bisa masukkan kepada tim tentang otonomi khusus. Itu luar biasa, pemerintah pusat. Sejak tadi Pak Frans Manegasi sudah menjelaskan bahwa sejak Presiden Habibie sampai dengan Presiden Gus Dur memberikan kasih nama Papua dari tahun 1999 menjadi kasih nama Provinsi Papua, dulu Irian Jaya. Itu kita mengapresiasi kepada Presiden Gus Dur. Dan Habibie memberi kesempatan bagi Papua bisa memberikan tim 100 untuk membuka keinginan rakyat Papua bisa bentuk 100 Kongres Papua. Akhirnya ditetapkan sebagai bentuk otonomi khusus Papua. Nah, otonomi khusus Papua dari 2021 sampai saat ini 2021 masuk jilid 2, undang-undang kedua. Tapi sayangnya kami Papua, sayangnya masyarakat saat ini merasa itu undang-undang otonomi terputus ya. Sinyal jelek kali ya. Ya. Halo. Silakan Pak, silakan. Agak terputus-putus suaranya, sinyalnya jelek ya. Ya. Lanjut. Silakan lanjut Pak, lanjut. Jadi undang-undang otonomi khusus itu Papua itu kan sering menjadi konflik. Sering jadi konflik di daerah pegunungan maupun di seluruh Papua ini. Akhirnya sekarang undang-undang otonomi khususnya masyarakat Papua itu kira itu mereka masih kembali. Undang-undang baru ini mereka belum paham. Nanti seperti apa itu mereka belum paham saat ini. Belum paham. Itu satu. Dan kedua, undang-undang yang baru, uang itu banyak Papua kirim. Tapi untuk Papua uang itu biar berapa triliun pun akan mencapai sesuai dengan target dan program pemerintah pusat.
akan mencapai. Sekarang pemerintah pusat punya program seperti tadi saya lihat Pak moderator atau Pak pun bilang bahwa ada wakil presiden langsung akan kontrol pembangunan Papua. Bapak Menteri Presiden 20 tahun kemarin juga tidak berhasil. Gangguan sinyal sepertinya dari Papua. Sudah gagal dalam pembangunan dan langsung tangani menteri dan pemerintah pusat. Sekarang juga presiden waktu. Mohon maaf Pak Elvis, suaranya terputus-putus, tidak begitu jelas kami dengar dari sini Pak. Enggak apa-apa. Bisa dengar suara saya Pak Elvis? Lanjut. Kita dengar kok. Lanjut, enggak apa-apa. Hanya problem di moderator. Ya. Jadi sekarang Undang-Undang Otonomi Khusus kemarin tahun 2021 sampai saat ini kita sudah berjalan. Tapi rakyat Papua itu ngotot terus. Tidak ada masalah situasi Papua itu rakyat menolak kembali Undang-Undang Otonomi Khusus. Jadi rakyat Papua dinilai itu otonomi khusus itu belum. Kita sudah kembalikan. Orang dengan jenazah dikembalikan seperti kemarin anggota DPR RI Pak Jan Mandenas, anggota DPR Provinsi. DPR RI Pak yang diserahkan, ini mayatnya. Jenazah otonomi khusus pulang kembali ke Jakarta. Jadi rakyat Papua itu menilai bahwa otonomi khusus itu kita sudah kembalikan. Sekarang program sampai dengan sekian triliun pun Papua tidak akan berubah juga. Papua tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Sekarang pemerintah pusat akan program, akan bangun istana negara di sini akan bangun juga. Akan sama 20 tahun nanti. Tahun 2041 akan saya bicara ini data. Akan perubahan, tidak akan perubahan. Titik benang merahnya belum ketemu oleh negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, apapun yang diperintahkan oleh titik benang merah harus bagaimana bisa bertemu. Dialog saja belum pernah dikasih kesempatan. PBB, Komnas HAM dari luar masuk ke pemerintah tidak bisa kasih izin kesempatan untuk masuk wilayah Papua. Persoalan-persoalan pemerintah sengaja menyembunyikan. Ini hal ini harus catat bagi bangsa. Kalau walaupun uang banyak akan terjadi, tidak akan perubahan Papua. Begitu. Sekarang masyarakat Papua juga jangan mendena seperti Pak Kamarudin. Mereka bawa suara dari Papua, tapi mereka tidak benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat Papua. Jadi 20 tahun ke depan itu apakah nanti perubahan? Kalau uang sekarang walaupun dari pemerintah pusat menteri langsung tidak akan juga perbaikan ekonomi rakyat Papua. Ini ekonomi seperti restoran, toko, semua bukan orang Papua, semua orang non Papua. Pengusaha juga semua orang non Papua akan datang ambil uang itu, bukan orang Papua yang kerja. Pemekaran juga untuk siapa? Baik Pak, mungkin bisa dipersingkat Pak Elvis supaya memberi kesempatan kepada yang lain. Pemekaran di bawah akar, dengar dulu. Pemekaran provinsi Papua untuk siapa? Sekarang jadi kepala distrik bilang, saya camat tapi di bawah juga belum ada. Untuk pemekaran untuk apa? Begitu. Baik Pak. Terima kasih Pak, bisa kami tangkap keprihatinan dari Bapak Elvis Tabuni sebagai anggota DPRP ya yang ditujukan kepada semua pihak tadi. DPR Papua. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira kita cukupkan dulu pertanyaan, kita langsung supaya ditanggapi para narasumber ya. Mohon maaf dulu yang lain sabar dulu ya. Kami persilakan mungkin tadi. Michael. Ya Pak. Itu ada Pak Michael terakhir. Michael Inden. Pak Michael Pak. Ya, terakhir. Ada Pak Michael Pak. Audionya. Terima kasih untuk Kapus Ivan yang menyelenggarakan terlaksananya kegiatan ini.
dan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Mau dikatakan memang draft undang-undang Otsus ini sangat luar biasa, super. Tetapi nanti pelaksanaannya bisa mencapai sasaran atau tidak. Jadi tadi dari Bapak anggota DPR dari Pegunungan Tengah tadi sampaikan, Silakan Pak Mikael, suaranya tidak jelas. Pak Mikael. Bapak Mikael. Andreas. Terima kasih atas materi dari beberapa narasumber yang berkompeten, baik dari Pak Dr. Sutono dan beberapa pemateri yang lain. Mungkin catatan saya antara pengelola kampus Tipan, saya Michael Inden, saya juga sempat mau masuk di kampus Tipan, tetapi tidak cepat karena saya anak petani. Saya tidak punya duit yang banyak untuk bisa masuk di kampus Tipan. Ya. Tahun 2008 saya dan teman-teman, tapi yang banyak selain itu sayang sekali ada gangguan sinyal ya. Gangguan sinyal. Saya mohon kesabaran, saya minta waktu untuk menyampaikan pendapat saya. Silakan Pak, silakan. Mungkin poin Pak ya. Catatan untuk mengelola kampus Tipan, bila perlu dari untuk wilayah Papua, adik-adik yang nanti berikut masuk di kampus Tipan itu diprioritaskan anak petani. Diprioritaskan kepada anak petani yatim piatu yang harus masuk di kampus Tipan. Sebab selama ini anak-anak pejat diprioritaskan untuk masuk kampus Tipan. Termasuk saya korban. Padahal saya punya niat untuk mau membangun daerah saya masuk di kampus Tipan yang sangat luar biasa. Itu catatan untuk pengelola kampus Tipan. Ya, baik. Dan untuk kembali kepada Otsus, kami masyarakat Papua kami minta uang. Kami tidak minta segalanya. Kami minta untuk kami sebagai manusia di tanah kami Papua, di tanah kami sendiri. Kita melihat beberapa hari yang lalu ini, setelah penetapan Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021, terjadi pemukulan kepada, mungkin bapak-bapak semua sudah ikuti di Merauke. Ada dua aparat keamanan yang melakukan tindakan yang tidak. Ada dua aparat keamanan yang melakukan tindakan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Dan ini sanksi hukum apa yang harus diberikan? Kalau menurut saya, dua orang itu segera dikeluarkan, dipecat. Supaya baik, moderator saya interupsi sedikit ya. Ini Pak Mikael, saya kira sudah bisa ditangkap. Pak moderator, mohon maaf saya interupsi sedikit. Saya harus lari-lari punya kegiatan lain. Ya. Tolong silakan. Pertanyaan langsung to the point pada sasaran. Jangan kita banyak diskusi di luar teks. Ya, baik ya. Kita memang waktunya juga sudah lebih dari waktunya Pak Mikael. Mohon maaf ini Pak Mikael ya. Sudah kami tangkap semua poin-poinnya. Satu saja. Terkait dengan
terkait dengan dana otsus. Kalau terkait dengan dana otsus, lebih baik dana otsus dibagikan ke rekening pribadi masyarakat keluarga saja. Melalui pemerintah pun tidak akan tepat sasaran. Terima kasih. Ya, ada 3 poin Pak. Baik, saya kira sudah cukup kan ya. Waktu kita juga sudah lebih dari waktu yang kita langsung saja kepada narasumber untuk menanggapi. Mungkin yang pertama kami persilakan dulu karena yang banyak itu kan kepada Pak Komarudin Wartubun. Ya, tadi ada. Mohon izin Pak Moderator. Mohon izin Pak Moderator, saya bisa satu terakhir sebelum ke narasumber. Mohon izin Pak, mungkin waktu kita. Ini dengan siapa Pak? Mohon maaf Pak. Saya enggak. Dengan Pak Robert Mandosir dari Jayapura. Ini saya mau memberikan pandangan untuk kedua abang saya ini. Mohon maaf ya Pak Robert, apa bisa waktunya 1 menit? Saya kasih 1 menit ya. 1 menit. Siap, silakan Pak. Siap. Robert, silakan. Siap. Baik, mohon izin Bang Komarudin dengan Kakak Frans. Ya, Pak Robert, saya ada 2 hal sebenarnya yang kalau ikuti dari penyampaian Pak Sumarsono tadi. Itu ada faktor manajemen dan narasumber kedua itu minim implementasi. Lalu jawabannya itu sudah disampaikan oleh Bang Komarudin dari sisi empiris historisnya, juga disampaikan oleh Kakak Frans. Yang sekarang yang harus kita pikirkan adalah ini langsung adalah data empiris permasalahan di 7 wilayah adat. Dari 3 sektor prioritas, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kita punya data berdasarkan orang Papua. Dari 3 aspek itu ada tidak hari ini kita punya di 7 wilayah adat. Itu satu yang pertama. Yang kedua, dengan berdasarkan itu, data empiris itu, barulah kita menentukan bentuk pendekatan, intervensi, dan strategi. Nah, strategi yang hari ini sudah dibuka atau disiapkan oleh pemerintah adalah membentuk kelembagaan. Nah, artinya kalau membentuk kelembagaan itu harus dibicarakan di tingkat daerah, di masing-masing provinsi, bukan dibicarakan di tingkat Jakarta. Kita belajar dari UP4B. Jadi kita benar juga yang tadi Bang Komarudin bilang, kita belajar dari pengalaman masa lalu. Itu ketika bicara kelembagaan, maka sesungguhnya kita bicara tentang pendekatan, strategi. Saya setuju dengan sobat tadi satu yang bilang soal pendekatan. Jadi kita tidak harus membicarakan sesuatu yang ada di Jakarta, tapi mendesain kelembagaannya itu harus di Papua. Itu satu. Bisa dipersingkat lagi dari sisi kelembagaan. Yang terakhir Bang, boleh saya terakhir. Yang terakhir ini adalah berhubungan dengan output dari Stipan. Sesungguhnya kita juga menghitung berapa kebutuhan dari 7 wilayah adat itu untuk menghasilkan pamong-pamong muda. Itu juga harus dihitung di 7 wilayah adat itu untuk mengisi kekosongan. Sehingga ketika output dari Stipan itu mengisi sebenarnya ruang-ruang yang ada di 7 wilayah adat untuk ikut serta dalam pengembangan sumber daya manusia, tapi juga tata kelola pemerintahan itu di tingkat 7 wilayah adat. Saya pikir itu aja dulu Bang Komarudin dengan Kakak Frans. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robert. Luar biasa sekali ya tanggapan respon dari peserta kita. Ya. Baik, kita langsung saja mungkin ditanggapi karena tadi paling banyak sepertinya ditujukan kepada Bapak Komarudin. Jadi kami persilakan pertama kali untuk menanggapi Bapak Komarudin Wartubun. Kami persilakan Pak Komarudin. Baik, makasih moderator dan Ade Robert. Karena yang pertama saya persis buka dan saya catat ya. Lembaga tadi itu sebenarnya kenapa? Tadi saya sudah jelaskan kenapa harus dipimpin oleh Wapres. Itu untuk mempermudah koordinasi. Ya. Wapres itu punya kewenangan lebih untuk mengkoordinir pemerintah, kementerian terkait maupun pemerintah daerah. Makanya, tetapi lembaga ini berkantornya itu di sekretariat itu di setiap provinsi di Papua. Nanti yang bekerja itu di sana, Pak. Jadi saya senang sekali Pak Robert, memang kita harus bekerja dengan data. Kalau tidak saling mempersalahkan, tapi tidak jelas informasinya. Dan memang idealisme pembentukan MRP dulu salah satu adalah tentang data orang asli, ya, dari berbagai masalah pendidikan, kesehatan, soal pertumbuhan penduduk. Nah, mestinya ini yang menjadi concern MRP ya. Tapi baik, ini masukan yang baik. Saya anggap ini sebagai masukan nanti untuk nanti kalau sudah
lembaganya dibentuk di sana, silakan bisa memberi masukan untuk melengkapi. Siap, Bang. Yang kedua itu tadi ada pertanyaan, saya tadi harus berpindah-pindah dari Bapak dari Serui kalau saya tidak salah, tentang lembaga Otsus didirikan di setiap kabupaten kota. Saya kira mungkin institusi yang disiapkan sekarang itu akan menjangkau ke sana. Tetapi lembaga dibentuk di setiap kabupaten kota itu juga sangat sulit, karena itu nanti uang Otsus habis untuk urus lembaga-lembaga yang kita dirikan, akhirnya tidak mengurus masyarakat dengan baik. Tapi dengan institusi yang dilakukan sekarang itu saya kira sudah sangat cukup untuk bisa menjawab yang disampaikan Bapak tadi, karena ini ada lembaga pengawasan sudah jelas, kemudian koordinasinya sudah jelas. Saya menjawab secara keseluruhan tadi Pak tentang dari Pak Yeri Kogopo, kemudian Pak dari Maibrat tadi soal dana Otsus. Memang kenapa perbedaan dari yang lalu sampai hari ini masyarakat mempersoalkan dana Otsus tidak dirasakan di bawah, karena otonomi khusus waktu itu dananya diberikan dalam bentuk cash langsung ke provinsi. Jadi gubernur yang membagi suka-suka di sana. Ya, contoh kita juga tidak bisa tutup mata, dana Otsus itu tidak boleh pakai untuk bangun infrastruktur. Tapi seperti kita di Papua itu pakai untuk bangun pon, pakai bangun gedung. Gubernur mau dirobohkan itu mau dibangun dengan dana Otsus, itu sebenarnya tidak benar itu. Ya. Nah, atas kesalahan itu makanya kita perbaiki ini. Pertanyaannya apakah ke depan lebih baik atau tidak? Tadi saya sudah sampaikan di akhir kesimpulan saya, ini dari segi regulasi sangat baik. Ya, segi regulasinya. Tetapi regulasi ini sebuah catatan mati. Sebagus apapun regulasi, kalau tidak ditunjang oleh aparat pemerintah daerah yang baik, maka regulasi itu tidak ada manfaatnya. Ya, itu jawabannya. Kemudian dari Unsen tentang apakah 90 hari 90 hari itu waktu cukup untuk penyelesaian PP, kemudian 1 tahun untuk Perdasus. Pertanyaan ini jawabannya adalah kita punya kemauan atau tidak. Ya, karena kita memberi deadline waktu seperti ini karena kita harus jujur bahwa 20 tahun lalu itu baik di pemerintah pusat maupun daerah banyak mengabaikan peraturan pelaksananya. Contoh, dari Undang-Undang Otsus itu hanya 1 PP yang mengatur tentang MRP. Oleh karena itu sekarang kita deadline waktu 90 hari untuk PP supaya segera PP itu selesai, dan setelah PP selesai diteruskan dengan Perdasi dan Perdasus supaya semua terikat deadline waktu itu. Jadi tidak bisa lagi kita tidak kerja serius, nanti habis saling mempersalahkan satu sama yang lain. Perkembangan pemerintah pusat hari ini sudah menyusun kerangka PP-nya dan sudah menyampaikan, Dapdagri sudah menyampaikan surat kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat mempersiapkan tim untuk memberi bobot dalam penyusunan PP. Jadi target PP ini sebelum akhir tahun 90 hari itu 2 PP yang tadi saya sampaikan tentang keuangan dan tata kelola pemerintahan itu sudah selesai. Selanjutnya dijabarkan di tingkat kabupaten, di provinsi, ya, Perdasusnya, termasuk Pak Elvis punya tugas bagaimana Perdasus itu diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Begitu. Itu jawaban saya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Komarudin. Ya. Selanjutnya mungkin kami minta tanggapan dari 2 narasumber. Nanti mohon izin Pak Ketua mungkin yang terakhir Pak. Kami minta dari Pak Yasir
Sani, dan nanti Pak Frans. Kalau bisa masing-masing Pak memberi tanggapan paling lama 5 menit. Silakan, kami minta dari Pak Yasir Sani dulu. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi kalau mendengar tadi, saya teringat lagi beberapa tahunan lalu ketika 2003 di Papua. Tapi pertanyaan tadi katanya saya tangkap kaitannya dengan manfaat OSUS untuk orang asli Papua. Jadi ini menurut saya menjadi penting ya ketika bicara konteks apakah manfaatnya. Saya kembali lagi bahwa Papua itu adalah satu wilayah yang terdiri dari suku yang memiliki kebersamaan. Jadi kalau tadi disampaikan apakah ini dana OSUS dikasih langsung aja ke rekeningnya masing-masing keluarga, apakah orang Papua ingin menjadi orang individualis yang tidak mau mengenal dengan rekan ataupun saudaranya? Ini pertanyaannya kembali kepada kita semua bahwa membangun Papua katanya dengan orang asli Papua itu tidak bisa hanya datang dari masing-masing pihak bahwa saya yang paling benar dan ini yang salah. Tapi bagaimana semua pihak itu kembali melihat sejarahnya seperti apa dan kemudian ternyata implikasinya ternyata tidak baik, berarti kita tinggalkan. Nah, kaitannya dengan orang asli Papua, memang banyak sekali hal program ataupun kegiatan di kabupaten maupun provinsi menyebut nama orang asli Papua. Tapi ini perlu, makanya ini saya sampaikan lagi, ASN ataupun nanti para pegiat yang ada di aktivis yang ada di Papua mulai belajar bagaimana membaca sebenarnya anggaran itu, karena itu menjadi penting. Jangan sampai tulisannya pemberdayaan perempuan untuk orang asli Papua nilainya misalkan 3 miliar, isinya itu untuk orang asli Papua khususnya bagi mama-mama yang ada di pasar ataupun untuk ibu-ibu itu nilainya cuma 200 juta. Ini yang menjadi sangat ironi ketika bicara konteks pembangunan di Papua. Jangan sampai pembangunan Papua ketika menjudulkan ada nama orang asli Papua, tapi ketika dilihat anggarannya satu persatu sampai ke satuan tiganya, itu nilainya kecil sekali buat pemanfaat atau orang asli Papua. Nah, berapa waktu yang lalu Papua ada program respek, prospek, dan sebagainya. Apakah ini skema ini atau bagus atau tidak? Pertanyaan berikutnya adalah membangun Papua dengan letak geografis seperti yang ada sekarang ini, apakah cocok pembangunan itu kemudian menempatkan misalkan bandara sebagai solusi ataukah jalan tol sebagai solusi? Nah, itulah yang harus dikonfirmasikan kepada orang asli Papua di mana lokasi itu dibangun. Anda tuh kebutuhannya apa? Apakah saya butuh jalan atau butuh bandara? Nah, hal konfirmasi inilah yang saya sebut bahwa pengakuan terhadap orang asli Papua tidak hanya sekedar dikasih bantuan program, tapi juga penghargaan terhadap mereka, harkat mereka, diajak diskusi. Walaupun banyak keriuhan dalam diskusi, bagi saya itu menjadi suatu hal yang wajar karena memang warga butuh bicara untuk semuanya dan itulah kemampuan entah itu jadi fasilitator, membridging ataupun mengadop semua ide itu kemudian menjadi suatu kesimpulan bahwa ini solusi bersama untuk orang Papua. Dan sekali lagi saya sampaikan janganlah Papua tercerai-berai karena masing-masing bermain secara individu-individu, tidak menjadi satu kesatuan bahwa kami adalah orang Papua. Bagaimana orang asli Papua itu lebih sejahtera, itu orang luar tidak bisa terus-menerus yang melakukan, tapi orang asli Papua atau orang yang Papua itu sendirilah yang bisa membangun wilayahnya. Stipan menurut saya menjadi peran strategis ketika mengirim kader-kadernya, ASN yang dikirim itu dibekali juga dengan keterampilan-keterampilan yang lain. Jangan sampai kuliahnya itu kemudian juga hanya pengetahuan tapi tidak kasih keterampilan. Nah, era sekarang itu era generasi muda dan menurut saya banyak anak muda yang pinter mengulik ataupun mengambil sesuatu hal kaitannya isu misalkan membuang sampah. Isu sampah itu kemudian bisa dikemas oleh anak muda menjadi sesuatu yang sifatnya produktif untuk usaha ekonomi mereka. Nilainya kecil tapi bermanfaat bagi semuanya dan saya rasa itu banyak hal kejadian bagus di Papua, banyak contoh-contoh baik di Papua yang perlu diangkat, disampaikan ke pusat bahwa Papua tidak semuanya jelek. Papua tidak semuanya itu buruk. Papua ada yang bagus dan inilah tugas kita di dalam pelaksanaan OSUS ini menyampaikan hal yang baik dan yang buruk itu ya juga harus divonis dengan hukum. Jangan sampai yang buruk dibiarkan terus, yang baik malah tidak pernah diangkat. Ini saya rasa ini menjadi penting sekali di era informasi digital sekarang ini menyampaikan yang hal baik dan yang sekali lagi bahwa yang sifatnya penyelewangan ataupun penyimpangan dana dan sebagainya tolong penegakan hukum
diterapkan tidak hanya ngomong provinsi Papua, tapi sampai level kabupaten kota. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik. Pak Moderator. Terima kasih Pak Kamarudin, mungkin sudah bisa menjawab sama Pak Jerry tadi Pak, pendekatan apa yang bisa dipakai kan gitu Pak ya, tadi masukan. Baik, kami langsung kepada Pak Frans. Pak Frans masih ada, Pak Frans Sandiagasi. Ya, kami persilakan Pak untuk menanggapi kira-kira 5 menit gitu Pak ya. Terima kasih Pak, silakan. Ya, baik, ini dari pertanyaan, dari tanggapan, mungkin Pak Komar ada masukan yang bisa kita jadikan bahkan untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka pembuatan peraturan pemerintah. Pertama menyangkut tata kelola pemerintahan, kemudian menyangkut rencana induk implementasi OTSUS dan pemanfaatan dana OTSUS. Saya setuju dengan pendapat Adik Robert tadi, beberapa catatan yang disampaikan, mudah-mudahan saya bisa teruskan kepada teman-teman di Kemendagri ataupun teman-teman di Bappenas. Itu satu. Jadi secara umum saja saya tanggapi. Yang kedua, siapa yang bilang tidak ada perubahan selama 20 tahun? Secara kasat mata, hari ini kita melihat seluruh jabatan di Papua dan Papua Barat itu hampir 99% diduduki oleh orang asing. Itu kita harus akui itu. Kita tidak boleh menutup mata terhadap realitas itu. Sebelum OTSUS, no way, tidak ada itu. Orang Papua mau mencapai sampai gubernur, mau mencapai sampai kepala dinas. Kita bisa hitung dengan jari itu. Apalagi sekarang DPR provinsi, DPR kabupaten yang tadi kemudian ada kursi pengangkatan. Jadi saya mau katakan, jangan kita menaifkan kebaikan lain dari OTSUS. Kedua, tanya itu Freddy Numberi, jenderal masih hidup. Waktu dia menjadi gubernur atau Barnabas Webu, Pak Bas, itu dana OTSUS yang untuk membiayai namanya Provinsi Irian Jaya, dari Sorong sampai Merauke itu 850 miliar, tidak sampai 1 miliar. Tidak sampai 1 triliun. Hari ini berapa? Kemudian kita lihat berapa sekarang yang disekolahkan ke luar negeri. Berapa banyak yang sekolah ke dalam negeri dengan dana OTSUS. Orang bisa mobilitas keluar dari Papua luar biasa sekali. Saya mohon begini, kita harus objektif, kita juga harus realistis. Oleh karena itu, ada 3 hal menurut saya. Kita harus refleksi, kemudian kita koreksi, baru kita konstruksi ke depan. Papua hari ini dan ke depan itu akan banyak ditentukan oleh orang Papua sendiri. Bukan oleh Pak Soni Sumarsono, bukan oleh siapapun dari Jakarta. Tapi saya katakan 60-60% itu ditentukan oleh kita, orang Papua sendiri. Seperti analog kita. Kalau kita tidak makan baik, kita tidak istirahat baik, kita tidak jaga stamina, mudah sekali diintervensi oleh penyakit. Jadi saya mohon itu. Kita jangan menyalahkan orang lain lagi. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita juga punya kesalahan. Kita juga membuat kekeliruan. Ini yang perlu kita koreksi diri kita sendiri. Demi kebaikan bersama. Mengenai Ade Bernardus, Amuke. Jadi begini, saya ingat tahun 2015. Waktu itu Pak Soni jadi pelaksana pejabat gubernur di Sulawesi Utara, di Manado. Ada 2 orang direktur dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Memang pada waktu itu ada pertemuan yang dibuat oleh Pak Soni, karena Pak Soni waktu itu Dirjen Oda tapi juga menjadi pejabat gubernur. Pertemuan di Manado itu dihadiri dari Papua dan Papua Barat. Memang pada saat itu kita hitung seperti teman-teman punya pikiran tadi, biar langsung dana OTSUS itu dimasukkan langsung ke rekening masing-masing. Pada waktu itu dihitung per kakak orang Papua. Itu untuk Papua itu 12 juta per kakak. Udah di luar dari pendidikan yang gratis, kemudian kesehatan yang gratis. Nah, di Papua Barat itu 15 juta per kakak orang asli Papua. Tapi persoalannya kemudian, apakah itu mendidik?
Jangan-jangan kita jadi malas. Karena realitas yang saya lihat sekarang hari ini di Papua, setelah Otsus, orang jalan dengan map. Proposal kiri kanan. Akhirnya Pak Lukas NMB marah, dia bakar itu proposal di kantor gubernur. Bagi saya itu tidak ada unsur pemberdayaan. Bahkan kita manja. Yang namanya proteksi itu, ataupun yang namanya afirmasi itu, ibarat anak yang lahir prematur itu dimasukkan dalam inkubator. Ya, dalam sekian waktu dia akan diproteksi, dia akan diafirmasi. Itu satu. Setelah dia sudah kuat, dia akan keluar. Kedua, berapa lama dia diafirmasi, berapa lama dia diproteksi. Yang berikut, siapa saja yang diproteksi dan diafirmasi. Kayak tadi ada yang mengatakan, masa saya anak seorang petani tidak bisa masuk di Stipan. Itu yang menjadi sasaran, bukan pejabat. Ini karena apa? Kesalahan pengaturan yang lalu. Ibarat Pak Komar punya analog. Kita bangun, kita tanam tumbuhan, pohon itu. Tapi kita langsung tidak ada dahannya. Langsung ke daun. Itu persoalan kita 20 tahun yang lalu. Ya, hari ini kita harus bersyukur. Saya waktu bantu Pak Soni sebagai staf agri di Dirjen Otda itu, untuk 2 provinsi itu saja, totali itu 68 triliun. 2016, 2017, dan 2019. Nanti Pak Soni bisa koreksi. Saya ini orang yang ikut rapat di Dirjen Perimbangan Keuangan, di Kementerian Keuangan. Setiap akan membicarakan mengenai dana otsus dan dana lain-lain, DAP bagi hasil. Jadi saya tahu dengan persis itu. 68 triliun, 2 provinsi. Jumlah orang asli Papua berapa sih? Ada Robert bisa jawab itu. Paling banter kita 2 sampai 2,5 juta. Kenapa sampai hari ini kita tidak makmur? Pak Elvis bisa jawab itu di DPRP. Dan itu bukan dana otsus saja. Dana lain-lain, totally. Termasuk dana sektoral dari kementerian lembaga. Kekeliruan ada di mana? Di manajemen. Dan para pelaksana. Kita harus realis. Kita harus mengakui bahwa kita juga punya kelemahan. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Bagi saya kita sudah waktunya kita tidak bisa menyalahkan si Joko kah, si Bambang ke, si siapa ke, tidak bisa lagi. Tapi ada di kita. Oleh karena itu saya terima kasih untuk Ade Robert. Masukan tadi, mudah-mudahan saya bisa fooding ke Pak Komang Pak Komar. Karena akan dibicarakan PP itu di DPR RI. Oleh karena itu surat Kementerian Dalam Negeri yang tadi Pak Komar sudah konstatir itu, supaya bukan saja tim itu hadir di Jakarta, tetapi juga bawa draftnya. Draft dari masing-masing PP. Supaya kita bicarakan, tidak seperti kasus kemarin, waktu pembahasan otsus. Air sudah di batang leher, baru kita datang ngamuk-ngamuk. Ini koreksi. Kita jangan menyalahkan orang lain lagi. Kalaupun nanti Papua ke depan ada terjadi sesuatu, itu bukan karena Jakarta semata-mata, tapi kekeliruan yang kita buat. Yang kita yang diberikan kewenangan berkuasa hari ini, kita harus bertanggung jawab terhadap situasi itu ke depan. Baik, Pak. Mungkin bisa dikasihkan lagi, Pak. Tidak, moderator. Ini saya perlu tegaskan. Karena saya terlibat dari awal sampai hari ini. Tanya Pak Komar itu, kemarin perubahan. Saya juga banyak bantu Pak Komar dari belakang layar. Supaya jangan kita menyalahkan orang lain. Oleh karena itu dengan perubahan ini, oke, Pak Komar saya titip. Yang penting sekali adalah sosialisasi mengenai undang-undang yang berubah hari ini. Perubahan kedua ini atau perubahan ketiga ini, itu perlu sosialisasi untuk tingkat aparat itu bukan saja sosialisasi, tapi pendalaman mengenai pasal-pasal ini semua. Ini yang memang terjadi kelemahan waktu 2001. Kita tidak bisa sosialisasi. Akibatnya seperti ini. Sosialisasi bukan saja di Papua, tapi juga untuk kementerian lembaga di Jakarta juga. Sehingga dua-dua itu bisa cun dalam menyebarkan. Terima kasih. Baik, Pak. Luar biasa. Kakak, ya, Pak. Kakak bisa izin, saya bisa konfirmasi ke Kakak, kah? Mohon maaf, Pak. Waktu kita sudah lewat banyak waktu, Pak.
Nanti mungkin Japri aja dengan beliau, Pak. Ya baik Pak. Pak Moderator, izin. Sebenarnya ini relevan dengan materinya atau penyampaian tadi Pak Moderator dengan Pak Sumarsono sebenarnya. Jadi izin 1 menit aja. Boleh nggak? Dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Pak Robert. Pak Robert, oke Pak. 1 menit ya. Benar Pak. Silakan Pak. 1 menit aja. Ya, jadi gini Pak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Manegasi, ini kakak saya nih, memang harus ada sebuah aturan yang membuat target capaian terukur di masing-masing 7 wilayah adat yang dikeluarkan oleh Jakarta. Sektor pendidikan berapa banyak, kesehatan berapa banyak, ekonomi berapa banyak, yang terukur di dalam sebuah regulasi yang ditetapkan per 7 wilayah adat. Itu baru bisa terukur. Sehingga itulah intervensi alokasi anggaran dan seluruh target yang harus dicapai dan dilakukan oleh lembaga yang akan dibentuk itu. Kalau enggak, kita akan bicara terus 20 tahun kemudian sama juga. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya. Moderator, saya anu sama adik saya. Silakan Pak Robert, silakan. Begini, nanti PP itu kan juga masih global. PP itu. Nanti harap di backup di Perdasi dan Perdasus, sehingga data mengenai orang asli Papua, intervensi itu di mana, itu pada saat nanti di Perdasi dan Perdasus. Ini saran saya. Jadi saya mohon DPRP, Pak Elvis dan kawan-kawan maupun di MRP itu juga harus hadirkan orang-orang seperti adik saya Robert. Ini orang yang aktif cukup lama di LSM. Mengerti orang-orang seperti begini yang perlu membackup DPRP dan MRP. Memberikan fooding, memberikan masukan, memberikan ikut terlibat sehingga intervensi kepada intervensi pembangunan itu terjadi pada orang-orang semacam begini. Mereka ini yang berpikiran teknokratis. Janganlah abaikan mereka ini. Itu loh saran saya. Baik, terima kasih Kakak. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Moderator. Mohon izin. Dialog yang sangat konstruktif Pak ya. Ini yang kita harapkan di sini Pak. Jadi kita catat ini, semua kita catat bersama demi kemajuan Papua. Baik, kami langsung saja kepada narasumber terakhir yang tadi pertama, sekarang terakhir. Kami persilakan Pak Ketua Stipan, Bapak Dr. Sony. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya, mungkin bukan narasumber, tapi saya memberikan kata kunci aja di akhir narasumber ini. Yang pertama, bahwa kebijakan OTSUS itu memang tidak akan mampu menyelesaikan seluruh isu dan permasalahan di Papua. Ya. Namun harus disadari bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, ya, babak baru Papua ini, itu memberikan kontribusi yang saya yakini terbaik, ya, dalam memberikan atau dalam memecahkan sebagian besar permasalahan di Papua, terutama terkait dengan harkat dan martabat orang asli Papua dan juga kesejahteraan mereka. Itu minimum adalah itu, ya. Kemudian yang kedua, dengan Undang-Undang OTSUS ini, Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir. Dengan sosialisasi yang tadi disampaikan oleh Pak Fran, saya kira dengan intensif dan lebih banyak dialogis, ya terutama, akan lebih mendarat dan langsung ke grassroots level. Dengan bahasa Papua, sosialisasi harus dilakukan, termasuk KL-KL terkait. Karena yang lalu itu banyak KL yang tidak paham tentang OTSUS Papua. Sehingga Depdagri sendirian sebagai komandan, saya Dirjen Otonomi Daerah, betul-betul menghadapi situasi ini. Jadi seolah-olah hanya Kemendagri lalu dengan Papua. Padahal sekarang itu sosialisasi harus dilakukan ke lintas KL. Jadi kata kuncinya sosialisasi. Soal Pak Robert rencana aksi tadi, saya kira pasti akan dijabarkan dalam Perdasis dan Perdosus. Silakan Pak Robert berkontribusi terkait dengan hal itu, ya. Karena ini dalam proses pasti ada standar-standar ukuran-ukuran kinerja, ya, sehingga kita mudahkan untuk evaluasi. Stipan khususnya, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Pemerintahan Abdi Negara ini siap mendidik kader-kader Pamong Praja dari 7 wilayah adat, ya, dengan perlakuan khusus. Polanya adalah Jarlatso, pelajaran, latihan dan pengasuhan, sehingga melahirkan Pamong Praja yang siap pakai. Karena polanya berbeda dengan perguruan tinggi lainnya. Karena kita lebih pada visi sebagai Pamong Praja sarjana terapan. Itu yang saya kira
dibuka terus, dan insya Allah lah kami akan berkontribusi. Diminta atau tidak diminta, Stepan tetap akan selalu memperjuangkan masyarakat khususnya di Papua dalam rangka mensejahterakan. Ini komitmen kami dari awal karena mayoritas mahasiswa kami adalah dari Papua. Terima kasih untuk semua yang hadir. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir. Tak terkecuali yang tidak seperti satu persatu. Wabil khusus kepada Pak Komarudin. Nah, ini kepala sekolah politik DPP PDI Perjuangan sebagai ketua DPP dan sekaligus sebagai sohib saya, teman seperjuangan ya untuk Papua. Pak Frans, saya kira luar biasa. Terima kasih juga kontribusinya masih konsisten. Dan Pak Sani dari CSO, terima kasih sebagai partner pemerintah yang konsisten membantu pemerintah. Saya kira yang paling penting adalah itu, dan selanjutnya ini adalah seri pertama Papua, dan kami akan menyelenggarakan webinar seri kedua terkait dengan kiprah perjuangan kaum perempuan dalam kerangka Otsus Papua. Itu menjadi angkat sehingga ke depan insya Allah narasumbernya tidak kering, laki-laki semuanya, juga ada narasumber perempuan. Manajemen Otsus ya di Papua adalah manajemen hati, bagaimana menyamakan frekuensi hati rakyat Papua dengan hati orang-orang di Jakarta. Itu adalah kuncinya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Merdeka. Merdeka. Pak. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Waktu jualah yang memisahkan kita. Mohon maaf ini waktunya bertambah dari yang kita rencanakan, tapi karena luar biasa interaksinya sangat luar biasa karena ini memang topik yang sangat-sangat baru sekali. Jadi ya banyak sekali yang dapat kita catat, yang kita dapatkan hari ini. Ya semoga kami bisa nanti merangkum ya. Tapi yang terutama adalah tadi evaluasi terhadap jilid satunya, kemudian jilid 2-nya ini. Tapi banyak sekali yang catat tadi, semua sudah kita bahas. Tapi catatannya adalah bersatulah orang Papua. Ya, bersatulah orang Papua. Karena keberhasilan dan kesuksesan itu tergantung orang Papua sendiri. Itu diingatkan Pak Frans tadi, termasuk Pak Komarudin juga, orang asli Papua. Yang mengingatkan, jangan pernah nyalakan orang lain. Tapi lihat kepada diri, evaluasi kepada kita. Jadi ini Otsus baru ini yang menurut Pak Ketua tadi adalah bukan yang bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi ini memberikan harapan dan peluang baru bagi orang asli Papua untuk berkembang. Itu yang kita lihat catatan tentang tata pemerintahan dan sebagainya yang disampaikan oleh Pak Yasir Sani luar biasa juga. Termasuk juga bagaimana konsep-konsep pendekatan, semua mengilustrasikan semua bagaimana isu demokrasi dan bagaimana juga tata kelola pemerintahannya itu berkembang. Jadi semua sudah disampaikan, saya tidak bisa merangkum lebih banyak lagi, tapi saya rasa kita sudah mendapatkan manfaatnya. Kami harap semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi masukan ataupun kontribusi pemikiran yang sangat positif bagi semua pihak yang berhubungan dengan penyelenggaraan babak baru otonomi khusus di Papua ini. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan terutama masyarakat asli Papua. Ini yang terpenting, punya peran penting sebagai subjek, tidak hanya sebagai objek lagi, tapi sebagai subjek. Ya, dengan demikian tadi diharapkan Provinsi Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera, yang pada gilirannya memperkuat NKRI dari ufuk timur dan menjadikan kita sebagai bangsa yang besar di mata dunia. Dan sekali lagi sebagai penutup saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berkontribusi luar biasa, mencerahkan kita, memberikan kita pemahaman yang cukup baik mengenai Otsus Papua ini. Jadi terima kasih kepada seluruh narasumber, demikian juga kepada seluruh peserta webinar yang luar biasa berkontribusi, berpartisipasi. Dan saya sebagai moderator Raja Nirsimarmata, mohon maaf jika ada kesalahan dan ketidaksempurnaan dari penyelenggaraan kami ini. Jadi kami menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan kami. Kita bertemu lagi dalam acara webinar berikutnya yang tadi disampaikan Pak Ketua. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi Om. Selamat siang, merdeka. Merdeka. Maju. Merdeka. Stipan maju. Stipan Sekolah Kader NKRI. Selamat siang Bapak semua. Terima kasih Merdeka. Pak Udin. Terima kasih Pak Komar. Ya. Terima kasih Merdeka. Pak Pras. Terima kasih. Terima kasih Pak Yani Salam untuk teman-teman. Sani.
Terima kasih seluruhnya. Mas Ani, terima kasih. Mas Pran, terima kasih. Pak Komar, terima kasih. Terima kasih semua teman-teman. Papua, teman-teman Papua ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Dan juga para pengamat pemerhati di Wapres, dari Setbapres, dari Oda Kemendagri, terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak Sony. Ya, semua sama-sama. Dari Sukses. Kepulauan Yapen, Pak. Pernah Yapen. Oh ya, Yapen. Terima kasih 3 orang dari Yapen. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Yapen. Maju Stepan. Yapen, siapa? Terima kasih. Pak Dirau. Terima kasih seluruhnya. Pak Saskar, selamat. Salam buat panitia. Terima kasih Pak Komar. Terima kasih. Ya, makasih. Nah.